Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami siswi SMA Negeri 1 Wringinanom Gresik paham akan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks hak asasi manusia, khususnya pada fasilitas dan kebijakan umum yang belum efektif dan terstandar. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah darinya untuk dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta ikut orang demi kehormatan, serta juga untuk perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM menurut Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 merupakan pengembang dari Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998 yang memuat tentang 1. Hak untuk hidup, 2. Hak untuk berkeluarga, 3. Hak untuk mengembangkan diri, 4. Hak untuk mendapatkan keadilan, 5. Hak atas kebebasan pribadi, 6. Hak atas mendapatkan rasa aman. Bernafas lega adalah hak setiap manusia. Belakangan ini kita menghirup udara yang semakin kering, gersang dan tidak segar. Hal ini yang membuat tidak nyaman dan tentu berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang semakin dahsyat. Kita dapat melihat secara langsung bagaimana proses pembangunan pabrik-pabrik di sekitar kita yang belum tentu memikirkan kesehatan serta keselamatan jangka panjang masyarakat sekitar. Pembangunan pabrik tanpa memperhatikan efek yang akan ditimbulkan pada lingkungan masyarakat, dampak yang bersifat negatif justru dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup karena adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari industri itu sendiri. Emisi yang dikeluarkan dari gas buang industri diantaranya adalah CO2, CO, dan HC yang merupakan gas yang paling berbahaya dan memiliki persentase tertinggi. Gas tersebut cukup berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila berada di atas standar baku mutu. Selain industri menghasilkan emisi gas, industri juga menghasilkan limbah panas di mana dihasilkan oleh proses pembakaran bahan bakar atau reaksi kimia yang kemudian dibuang ke lingkungan dan tidak diguna ulang untuk tujuan ekonomis dan bermanfaat. Selain itu, perselisihan industrial juga merupakan pelanggaran HAM jika memenuhi unsur pelaku, korban, dan itikat tidak baik. Ketimpangan relasi kuasa tercipta karena pelanggaran HAM sejatinya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Terjadi konstruksi pelaku dan korban didasarkan pada prinsip kesamaan sebagai subjek umum. Dalam sengketa industrial, subordinasi antara perusahaan dengan buruh memenuhi unsur pelaku dan korban menurut ketentuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Umumnya, perusahaan selalu kedudukan sebagai pelaku, sedangkan buruh adalah korban. Nama baik, branding, dan reputasi perusahaan hancur jika label pelanggar HAM tersemat kepadanya. Nilai-nilai HAM diterima sebagai faktor produksi dan standarisasi perilaku perusahaan kepada tenaga kerjanya, dan bukan sebaliknya. Inilah ketimpangan yang kadang terjadi di lapangan. Adanya itikat tidak baik melalui tindakan, tidak bertindak atau bahkan kelalaian adalah faktor penentu kedua. Ukuran itikat tidak baik merujuk pada ada tidaknya peristiwa faktual melawan hukum positif. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha atau kegiatan minyak dan gas bumi menimbang bahwa dalam rangka pelestarian daya tampung lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Bahwa usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap emisi yang dibuang ke udara. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dengan pengendalian pencemaran udara, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha
dan atau kegiatan minyak dan gas bumi. Seiring dengan perkembangan zaman, dunia industri telah banyak membawa dampak bagi kehidupan di dunia ini, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Akan lebih baik jika dunia industri juga lebih memperhatikan dan menindaklanjuti dampak negatif agar masyarakat dan karyawan lebih tenang dengan efek samping yang akan ditimbulkannya. Salah satunya adalah dengan membangun cerobong asap untuk meminimalisir limbah yang dikeluarkan. Dengan filter yang menggunakan metode filter listrik statis untuk filter asapnya dengan efisiensi yang cukup tinggi hingga mencapai 90%. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat kawasan industri pabrik masih cukup minim perhatian, bahkan acuh tak acuh. Masyarakat kawasan industri pabrik sebenarnya sudah tahu dampak berbahaya dari adanya industri pabrik tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang. Masyarakat kawasan industri pabrik juga sudah merasakan dampaknya secara langsung. Namun, sebagian besar dari mereka lebih merasakan keuntungan dari adanya industri pabrik tersebut. Keuntungannya di antara lain, 1. Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat lingkungan sekitar. Yang kedua, tersedianya kesempatan membuka usaha sendiri. Yang ketiga, tersedianya fasilitas yang cukup memadai. Terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat dapat mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, keuntungan dari adanya kawasan industri pabrik yaitu dapat membuka usaha seperti rumah makan, kos-kosan, ataupun kontrakan. Terkait ketenaga kerjaan, buruh atau pekerja boleh mengeluarkan surat permintaan pemutusan hubungan kerja jika pengusaha melakukan tindak berikut: mengancam atau menganiaya buruh atau pekerja, menyuruh pekerja untuk melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak membayarkan upah selama 3 bulan berturut-turut ataupun lebih. Sekian opini dari kami mengenai subtema 2 Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks hak asasi manusia. Mohon maaf bila kurang dalam penyampaian. Sekian dari kami, terima kasih.